Pandemi ini sungguh sangat meresahkan seluruh umat manusia. Bagaimana tidak, seluruh aktivitas manusia jadi terhambat dikarenakan adanya pandemi ini. Dalangnya tidak lain dan tidak bukan karena adanya virus. Lalu makhluk seperti apa sih virus itu? Dan bagaimana ya virus itu dapat menyebar? Halo teman-teman, bersama saya Aulia di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai virus. Virus merupakan subseluler atau partikel semi hidup. Virus ini dapat hidup dan berkembang biak jika menempel pada sel hidup. Jadi, virus ini bersifat semi hidup dan tidak masuk ke dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari mengenai virus dinamakan virologi. Struktur tubuh virus berukuran sangat kecil, yaitu kisaran 25-300 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Virus mempunyai struktur yang bermacam-macam, contohnya virus T atau bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, yang strukturnya terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada kepala berbentuk polihedral atau segi banyak. Di dalamnya terdapat DNA atau RNA untuk keperluan replikasi. Kepalanya tersusun dari protein yang disebut kapsid. Untuk leher ini berfungsi sebagai penghubung antar kepala dan ekor. Lalu ekor yang berfungsi untuk melekatkan virus pada sel inang atau sel yang akan diserang virus. Untuk bentuk virus lain seperti virus corona, berbentuk seperti bola hampir mirip dengan virus influenza. Kemudian, virus juga dapat melakukan penggandaan atau replikasi, yaitu dengan cara menginfeksi sel inang yang hidup. Bisa sel tumbuhan dan juga sel hewan. Proses replikasi virus ada dua macam cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Diawali dengan menempelnya virus ke sel inang atau adsorpsi, kemudian bagian ekor atau spike pada virus membentuk saluran dan memasukkan DNA ke dalam sel inang atau penetrasi. Lalu, virus melakukan persiapan dengan mengambil alih perlengkapan metabolis atau DNA pada sel inang atau eklifase. Lalu virus mulai membentuk bagian-bagian tubuh baru atau replikasi, kemudian merakit bagian tubuh menjadi tubuh utuh yang baru, dan pada akhirnya memecahkan sel inang dan mengeluarkan tubuh virus-virus baru atau lisis. Yang kedua, daur lisogenik. Pada daur virus ini, prosesnya hampir sama dengan daur lisis. Namun, pada daur lisogenik tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan dengan menggabungkan DNA virus dan sel inang. Dan juga tidak melakukan lisis, melainkan melakukan pembelahan sel inang yang terinfeksi virus. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang mengenai virus? Ternyata virus yang selama ini kita kenal menyebabkan kerugian, ternyata juga memiliki peranan dan manfaatnya loh. Nah, virus juga dapat diproduksi menjadi interferon. Interferon ini juga dapat berfungsi untuk menghasilkan protein yang dapat mencegah replikasi virus jahat pada tubuh. Virus merupakan subseluler semi hidup yang berukuran lebih kecil dari sel bakteri. Nah, virus juga dapat melakukan perkembangbiakan jika menempel pada sel makhluk hidup. Nah, demikian video pembahasan kali ini mengenai virus. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.